Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Yang sama kita hormati sahibul musibah, keluarga besar dari Bapak Haji Adi, keluarga, teriring doa semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan ketabahan di dalam menerima musibah ini, dan teriring doa pula kepada istri beliau yang tadi malam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Haja Emma Setiamah binti Bapak Kasmadi. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadahnya, maafkan kesalahannya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada Al-Mukarram Ustaz Didin Fatah dan Mukarram Ustaz Ismail Ma'ruf, ada pembawa acara Al-Mukarram Ustaz Haji Hasan, ada Ustaz Bahrudin, Ahmad Abdul Rasid, Ustaz Solihat, dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Teriring doa semoga kiranya Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dan dihindarkan dari segala macam musibah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kalau mengingat kematian dari Ibu Haja Emah ini, yaitu jatuhnya pada malam Jumat atau pagi hari Jumat, betul apa tidak? Ada sebuah hadis Nabi yang menceritakan tentang keutamaan orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Beliau mengatakan bahwasanya man mata yaumal jum'ati aw lailatihi amina min azabil qabri. Barang siapa yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, maka orang tersebut diamankan daripada azab kubur. Masya Allah. Mudah-mudahan almarhumah ini ya sudah mendapatkan tadi keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, yang namanya kalau dari amankan, diselamatkan, itu adalah satu hal yang sangat ya kita inginkan. Kenapa? Kemanapun kita ini berharap supaya kita ini selamat, supaya kita ini aman. Betul apa enggak? Iya, kemanapun kita dan di manapun ke kondisi atau keberadaan kita, kepengennya kita itu selamat, enggak khawatir, ya enggak ketakutan kayak orang yang lagi diuber-uber sama leasing, ya, yang lagi diuber-uber sama pinjol, bener, dia kemana aja diteleponin, ya, was-was terus, ya enggak enak, ke jiwanya enggak tenang. Tapi kalau dia tenang, ya, nggak punya utang, ya, kemudian dalam keadaan tenang keluarganya dan sebagainya, nyaman nggak hidup kita? Ya, enak nggak? Enak, masya Allah. Ya, ini kan yang kagak enak ini udah keadaan utang banyak, ya, kemudian apalagi yang nagih juga pada bererot, masya Allah, pusing kepalanya, masya Allah. Nah, alam kubur ini, kata Nabi, alam kubur dikatakan adalah al-qabru, yaitu al-babun, yakni satu pintu, wa kullun nas dakhiluhu, yang mana setiap manusia itu pasti akan memasukinya. Ini kita tinggal nunggu aja nih Pak, betul nggak? Tinggal nunggu antrian aja ini kita, pasti kita akan masuk tuh yang namanya pintu alam kubur. Sekalipun orang itu meninggalnya ya di laut misalnya, ya, ditenggelamkan ke dalam laut, atau meninggalnya hancur, ya, berkeping-keping, nggak ada bentuknya sehingga tidak bisa diambil itu istilahnya organ-organnya, semuanya itu pasti ya akan masuk yang namanya alam kubur. Kenapa? Karena yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya kita mengalami 5 fase kehidupan.
Dari mulai pertama alam arwah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan roh kita dulu sebelum jasad kita. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada roh kita ini semua begini. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kamu menyaksikan bahwasanya aku ini, kata Allah, adalah Tuhanmu? Kemudian ruh kita semua menjawab, qalu bala, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Seperti itu. Kemudian alam yang kedua yaitu alam rahim. Di mana alam yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan jasad kita di situ. Dari mulai 4 bulan udah mulai hidup. Betul apa enggak? Kalau yang udah punya istri pasti tahu deh tuh. Ya, bininya kalau lagi hamil, kalau udah 4 bulan mulai bergerak-gerak. Betul? Ya, mulai bergerak-gerak. Itu ditambah, ditiupkan dulu. Nah, di situ dikasih catatan 4. Isinya 4. Yang pertama adalah umurnya. Berapa umurnya? Yaitu sudah dikasih catatan umurnya, bahwasanya sekian umurnya. Kemudian masalah apa? Jodohnya. Kemudian rezekinya udah dikasih tuh. Terus yang terakhir adalah sa'idun am syaqiyun. Apakah orang itu tersebut termasuk orang yang sa'idun, yang bahagia, atau menjadi orang yang celaka? Sudah dikasih catatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Makanya kalau yang bayi 4 bulan ya hidup di dalam alam rahim ibunya, ya, nah, itu ada keterangan masalah fikihnya tuh. Seandainya bayi yang sudah hidup kemudian dia keguguran, apakah wajib dimandikan, disolatin, dan terakhir dikuburin? Kewajiban kita kan begitu. Yang hidup terhadap yang meninggal, yaitu diantaranya apa? Memandikannya, terus mengkafaninya, dan mensolatkan, dan terakhir adalah menguburkannya. Kemarin ada yang bertanya begitu kepada saya, Ustaz, gimana? Saya punya saudara keguguran, ya, anaknya di hamilnya itu udah 4 bulan lebih, dan saya bilang, apakah udah hidup? Iya, sudah hidup, sudah berbentuk manusia. Iya. Ya itu wajib dah tuh, ya, dimandiin, ya, walaupun ala kadarnya sama ibunya sendiri, ya, kemudian dikapanin, ya, sebagaimana biasa dah tuh, walaupun hanya beberapa lembar. Setelah itu disolatin, ya, walaupun hanya seorang sendiri, ya, bapaknya aja misalnya yang nyolatin, ya nggak apa-apa, karena sholat sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Jadi sekalipun hanya 1 orang sudah sah, sudah boleh seperti itu, dan terakhir menguburkannya. Nah, para jemaah sekalian, jadi setiap kita tadi itu sudah mengalami tadi alam rahim, alam arwah, kemudian alam rahim, dan yang ketiga alam dunia nih sekarang, ya. Kata Allah apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji di antara kita, siapa di antara kita ini yang permainannya paling bagus, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya bagus sama Allah, nah, hubungannya bagus sama manusia. 2 hal ini kalau dijalankan, maka orang itu akan selamat, ya, akan baik nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, duribat alaihimu, ya, sukifu aina makanu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimanapun kamu akan ditimpa oleh kebahayaan, kecelakaan, kecuali kalau kamu itu, ya, ini memiliki 2 hubungan yang bagus. Yang pertama adalah hubungan baik kepada Allah yang disebut hablum minallah, dan hablum minan nasnya baik. Kalau 2 ini sudah dijalankan, maka insya Allah orang yang itu akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebab ada di zaman Nabi begini, ya Rasulullah, ada seorang ibu ahli ibadah. Dia kalau malam tahajud, baca Qur'annya rajin,
Kemudian apa? Bersodakohnya juga bagus. Tapi mulutnya bawel ya Rasulullah. Mulutnya apa itu kalau kata kita lemes apa nih? Kalau ngomong suka nyakitin orang apa namanya? Ya seperti itulah. Dia ngomongnya begitu ya Rasulullah, sama tetangga nggak akur, yang sama saudara kagak nggak akur dan sebagainya. Kata Nabi, huwa finnar, dia di dalam neraka. Masya Allah. Padahal hablum minallah aja bagus, ibadahnya bagus, tapi sama manusia hubungannya jelek. Ya oleh karena itu apa? Kudu kita ini tadi bagus dua-duanya. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadziminal ghaidza wal 'afina 'anil nas. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini dijelaskan bahwasanya apa yang pertama, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah walaupun dalam keadaan lagi pailit, dalam keadaan susah, dia dalam keadaan ekonominya lagi ya menurun lah gitu, melemah, tapi tetap dia mau bersedekah ya sesuai dengan keikhlasannya. Kemudian wal kadziminal ghaiza, dan orang yang bisa menahan emosinya. Loh, emosi ini kan kadang-kadang suka susah, kadang lepas kontrol kita ya. Apalagi di jalanan. Ya. Kemudian yang biasanya Gojek tuh dari pagi tengah hari panas-panas, betul nggak? Mulai apa tuh? Temperaturnya mulai naik. Ya, nggak boleh senggolan dikit sama orang udah pengen apa? Ya, di jalanan tahu sendiri. Kadang-kadang kita udah minggir, ada orang yang nyerobot aja. Ya, udah kita ngalah, dianya ngomel sama kita. Kira-kira kita apa? Kita udah minggir, tapi tetap dia angsek terus, kemudian marah-marah, kita dimaki-maki. Kira-kira gimana tuh? Tabok ini. Itu kan ujian itu, ya. Wal kadziminal ghaiza, orang yang bisa menahan emosinya. Kalau dia bisa menahan emosinya, mulia di hadapan Allah Subhanahu. Apalagi sama yang udah punya istri ya, betul nggak? Kemarin mau lebaran kurang 3 hari, bini udah pada ngomel terus. Betul nggak? Duit belum seperak-perak acan, masa bocah udah pada nangis minta beliin baju. Punya nggak kira-kira tuh? Ada yang bini tabuk duit nggak dapat, bini tabuk ya. Masya Allah, nauzubillah min dzalik ya, seperti itu. Wal kadziminal ghaiza, bisa menahan emosinya. Wal afina 'anin nas, ini ciri ahli yang bakal dimasukkan dalam surga Allah. Dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Gua mah nggak bakalan lebaran dia sampai mati juga. Ada nggak yang begitu? Apaan gue gara-gara gitu untuk gue dimarahin sama dia lah. Masya Allah, itu adalah yang namanya itu putus apa ya, patah apa namanya, patah arang ya. Nggak boleh begitu. Orang yang pengen masuk surga mah harus bisa maafin orang lain, betul kata Allah begitu. Wal afina 'anin nas, maafin orang lain. Jangan karena kesalahan itu satu, kemudian ada orang itu akhirnya sampai mati, orang itu kagak dimaafin sama dia. Nauzubillah min dzalik. Padahal tarik ciri ahli surga yaitu bisa menahan emosinya dan bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain ya, seperti itu. Apalagi nih sama istri ya, kesalahan itu sangat ya banyak dah ya. Kenapa? Karena saya punya istri Pak, padahal istri saya baru satu lagi. Udah begitu apalagi, wah Masya Allah, tambah puyeng nggak kira-kira? Iya, bukannya tambah puyeng, baru satu begitu. Nah kata Nabi, seorang wanita, seorang istri, kalau dia meninggal, kemudian suaminya ridho, kebanyakan karena apa? Istri kan pada bawel, ya, mudah-mudahan almarhumah sih enggak ya. Istri kebanyakan pada makanya kalau suami itu memaafkan, ridho dengan wanita itu, dengan istrinya itu,
kata Nabi, silahkan masuk surga dari pintu mana aja yang dia kehendaki. Tuh, akibat apa? Dia taat sama Allah, bakti sama suami. Itu berat memang. Ya, sekarang ini kebanyakan perempuan itu pada lemes sama lakinya. Ya, laki ini goblok-goblokin. Tapi insya Allah bini kita nggak ada yang begitu ya. Amin Allah ya Rabbal. Para jamaah sekalian, berikutnya yaitu apa? Alam kubur nih keempat. Sekarang ibu ini sudah masuk ke alam kubur ya. Kalau kita ini lagi nunggu aja. Sebab ya pasti kullu nafsin, tadi saya bacakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan aku balas kamu sesuai dengan perbuatan kamu. Kalau kamu baik, kata Allah, pasti aku balas dengan kebaikan. Dalam ayatnya Allah katakan, wa may ya'mal minas solihati wa huwa min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa yang berbuat amal soleh, ya baik dia laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam sorga dan tidak sedikit pun akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi laki-laki maupun perempuan yang beriman dan beramal soleh, ya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian terakhir alam akhirat, kata Allah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya, dan ayat yang lain mengatakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha, ya sampai seterusnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiring orang-orang kafir ya menuju kepada neraka jahanam, kekal mereka di dalamnya. Sementara digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang digiring oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Ibu Hajah Emah Setiamah ini. Ya, kiranya Allah sudah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya, demikian yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.